Di bagian ayat 24, 25, 26, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang roh jahat yang keluar dari seseorang. Dia mengembara, akhirnya roh jahat itu dia mencari tempat di luar, tidak dapat. Dia masuk kembali, dia bilang, beta kembali sah. Di itu satu yang dulu bekas tinggal dia, beta topi. Ternyata dia pergi di itu satu rumah rapi, ya. Tidak ada yang bertahta di dalam rumah itu. Tidak ada yang berkuasa, rapi, bersih. Akhirnya roh jahat yang tadi keluar, dia bawa 7 roh jahat masuk lagi. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita lihat ada orang yang bertobat, melayani Tuhan, ikut gereja, hidup sudah baik, tapi karena dia tidak menjaga intensitas hubungan dia dengan Tuhan, dengar baik-baik Bapak Saudara, dia lebih jahat dia punya keadaan sebelum dia bertobat atau datang ke gereja melayani Tuhan. Maka apa pesan ini yang sedang Tuhan Yesus mau katakan? Tuhan memperbaharui hidup kita, roh jahat keluar dari hidup kita, tapi kita punya tanggung jawab untuk mengisi hidup kita itu dengan hal-hal rohani. Jangan sampai rumah kita itu terlihat bersih tanpa ada yang isi di dalamnya, tanpa kita membangun suatu hubungan atau persekutuan. Sehingga kalau dalam kisah selanjutnya tiba-tiba Tuhan Yesus lagi berbicara, seorang perempuan nyeletuk, dia ngomong, berbahagia ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tapi Tuhan Yesus bilang, yang berbahagia tuh mereka yang mendengarkan firman dan memeliharanya. Praktis kalau kita lihat baik-baik ini kebenaran, maka kita akan temukan beberapa hal. Anda tidak cukup jadi orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat setelah itu selesai. Ada tanggung jawabnya. Engkau punya tanggung jawab untuk mengisi hari hidupmu itu dengan membangun persekutuan dekat dengan Tuhan. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita suka mendengar kebersihan dikaitkan selalu dengan iman. Ya. Orang yang bersih hatinya berarti hatinya ya berisikan hal-hal yang baik, penuh ketulusan dan dekat dengan Tuhan. Ya. Akan tetapi bersih dalam konteks ini tidak boleh diartikan demikian. Bersih di sini artinya kosong, tidak berpenghuni. Ya. Jadi bersih yang dimaksudkan di sini adalah bukan berarti kita berpikir bahwa putih bersih, tidak. Bersih yang dimaksudkan di sini yang Tuhan Yesus sedang beritahukan, yaitu adanya kekosongan. Di dalam diri orang tersebut tidak ada sesuatu yang menguasai, mengisi hidupnya. Jadi setelah roh jahat itu keluar, dia pendiri tetap kosong. Dia tidak mengisi dirinya dengan sesuatu hal yang pada akhirnya ruangan hati batinnya itu kosong. Sehingga setan yang tadi keluar 1, dia bawa masuk 7. Makanya tidak heran Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang bikin hal-hal aneh di luar. Ketemu bisa lihat, kok dia pelayanan di level begitu bisa ya. Pendeta tuh. Vikaris tuh. Pendeta muda tuh. Baru kejadian di Alor. 3 hari yang lalu tiba-tiba ada screenshot kasih saya, kirim lagi, disabu lagi. Pendeta. Buat pelecehan. Saya sampai bilang, wih Tuhan nih. Dan jam 1 malam, oh ya Milan yang kirim kasih saya kira. Dia bilang, bagem. Dia kirim, saya bilang, aduh Tuhan nih. Kok saya makin banyak yang begini. Maka ketemu berdoa. Nah, itu yang hati subarisi, terima panggilan Tuhan. Dia foe datang lebih barat. Yang keluar pertama itu mungkin hanya keinginan hati, keinginan diri. Tapi karena tidak memiliki bangun hubungan spiritualitas dengan Tuhan. Tidak isi hatinya dengan minta pimpinan tuntunan Roh Kudus, saudara. Setan bale masuk ini pedofil juga dia bawa. Dulu awalnya hanya suka main perempuan. Terakhir bertobat, yang bawa masuk ini tak dia lihat pedofil juga dia suka. Tiba-tiba dia lihat ini kambing kasih lipstik juga dia suka. Iya kan? Sudah percaya. Itu ayat yang bilang berkelamin dengan binatang itu kan ada. Kalau ketong sonde bertobat, ketong akan jadi orang yang lebih jahat, Bapak Ibu Saudara. Karena ini Tuhan Yesus sendiri bilang, yang satu keluar dari ketong, kalau ketong sonde bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita membiarkan diri kita kosong tanpa diisi dengan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengundang Roh Kudus penuhi hidup kita, jujur, kita foe akan lebih jahat. Bahkan dikatakan apa? Setan yang tadi keluar 1, dia bawa 7 roh datang masuk ke dalam kita. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara apa yang dikatakan firman Tuhan selanjutnya. Nah, apa yang dikatakan? Bersih yang dikatakan Tuhan Yesus ini dalam arti seperti ya dalam keadaan yang berbahaya. Bersih dalam arti seperti ini berarti keadaan yang berbahaya.
Anda punya jiwa, diri Anda itu kosong, tidak ada pegangan. Betul, Anda mungkin sudah stop mabok, Anda sudah stop berzina, Anda sudah mungkin stop kumpul kebo, Anda sudah tidak suka lagi hal-hal itu. Namun Anda berdiam diri sampai di titik itu saja. Kekosongan dalam posisi seperti ini berbahaya, saudara. Anda merasa cukup dan baik, ya tidak judi lagi, tidak mabuk lagi, tidak. Tapi engkau tidak mengisi hari-hari hidupmu dengan firman Tuhan, dengan hubungan dengan Tuhan. Kekosongan begini, kekosongan dalam tingkat yang sangat berbahaya. Karena itu yang biasa orang bilang, dia foe berarti dia foe lebih parah. Iya kan? Orang yang hatinya kosong berpotensi untuk diisi dengan berbagai hal apa saja yang hatinya kosong. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus berkata bahwa kekosongan rumah tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh roh-roh jahat untuk menduduki dan menghuninya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita merasa puas dengan kehidupan kita yang ya beta sone rokok, beta sone mabok, beta justru bersina lah. Intinya kan beta bikin baik. Kalau ibadat mah nanti sah, pelayanan nanti saja. Hati-hati dengan kekosongan yang model begini Bapak Ibu Saudara. Memang mungkin kita tidak buat hal-hal jahat lagi. Tapi kita enggan membangun persekutuan dengan Tuhan. Enggan untuk membangun spiritualitas kita untuk dekat dengan Tuhan. Baca firman juga kita malas, kita tidak suka. Hati-hati ketika kita merasa sudah cukup baik hidup kita.